Bapak Ibu Guru pendamping, dan teman-teman semua yang saya sayangi. Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, saya akan membawakan cerita yang berjudul Asal Usul Kesenian Jaranan Turangga Yakso. Cerita ini dikarang oleh Bapak Edi Santoso dan Bapak Jarod Setiono dan diterbitkan oleh PT Grasindo Jakarta 2005. Apakah teman-teman pernah mendengarkan cerita ini? Belum. Di Kabupaten Trenggalek ada sebuah kesenian khas yang bernama Jaranan Turangga Yakso. Kesenian ini hampir mirip dengan kuda lumping. Bedanya, pada kesenian Jaranan Turangga Yakso ini, kuda lumpingnya berkepala raksasa. Dan gerak tariannya pun dibuat khusus sehingga berbeda dengan gerak kesenian kuda lumping lainnya. Tak jedang tung dah tung tak jedang tung dah tung tak jedang tung dah tung. Bagaimana asal usul kesenian Jaranan Turangga Yakso itu? Ada yang tahu? Nah, ceritanya sebagai berikut. Di Dusun Dongko terjadi pagebluk. Ada yang tahu pagebluk itu apa? Belum. Pagebluk adalah menyebarnya wabah penyakit yang menyerang hewan ternak. Kejadian itu sungguh aneh. Hewan yang terkena pagebluk di pagi hari, sorenya mati. Bila terserang pagebluk di sore hari, keesokan paginya akan mati. Hewan yang mati terkena pagebluk, mulutnya mengeluarkan busa seperti terkena racun. Warga Dusun Dongko pun sangat bersedih karena adanya pagebluk itu. Hampir separuh hewan ternak warga dusun itu sudah mati. Yang hewan ternaknya masih sehat, hatinya selalu khawatir. Jangan-jangan giliran hewan ternakku yang akan mati. Warga Dusun Dongko pun mengadakan acara pertemuan untuk membahas pagebluk itu. Semula mereka semua menduga bahwa yang menyerang hewan ternak itu adalah hewan-hewan buas. Oleh karena itu, mereka mengadakan ronda malam. Walaupun para peronda sudah menjaga dusunnya dengan ketat, hewan yang mati masih tetap ada. Bahkan jumlahnya semakin banyak. Warga Dusun Dongko pun mengatakan dusun kita ini terkena kutukan yang membawa reksa, kata warga saat pertemuan. Adakah teman-teman yang tahu apa itu membawa reksa? Membawa reksa adalah makhluk halus dari roh nenek moyang yang pertama kali membuka sebuah tempat. Mungkin juga sebab sudah lama kita tidak mengadakan acara penghormatan untuk yang membawa reksa, kata warga yang lain. Akhirnya seluruh warga pun mengadakan acara doa bersama untuk meminta petunjuk dari Tuhan. Yang doa bersama, mereka diharuskan untuk berpuasa dan mengurangi tidur malam. 1 minggu kemudian, mereka mengalami mimpi yang sama. Dalam mimpinya mereka didatangi seorang kakek-kakek yang berambut dan berjenggot yang berpakaian putih. Kakek misterius dalam mimpi itu memberi petunjuk agar dusunnya terlepas dari pagebluk. Sehabis panen, kalian harus mengadakan
dilakukan di sawah yang habis panen padinya. Di situ dirikanlah teror yang atapnya terbuat dari daun kelapa dan dihiasi dengan jalur melengkung seperti kalian mengadakan acara pernikahan. Bawa juga tali pengikat hewan ternak kalian dan jangan lupa untuk menyiapkan makanan dari hasil kebun dan sawah kalian. Tutur kakek misterius itu. Pesan kakek misterius itu dilakukan oleh seluruh warga Dongko. Acara itu akan segera dilakukan setelah panen dari hasil kebun dan sawah kalian dikumpulkan. Sesepuh desa kemudian membacakan doa. Setelah itu, sesepuh desa mengumpulkan tali pengikat hewan ternak kalian. Setelah itu, tali pengikat hewan ternak kalian lalu dicelupkan pada seember air. Setelah itu, diadakanlah pertunjukan sejenis tayub. Rasa derek monggo indah tenggalek kuto cilik pabrik tempe keripik. Beberapa hari setelah acara bersih desa, ternyata Pak Geblok belum hilang dari dusun Dongko. Seluruh dusun Dongko pun kembali panik. Setelah itu, sesepuh dusun menyuruh untuk berpuasa dan mengurangi tidur. Setelah berpuasa dan mengurangi tidur selama 7 hari, mereka bermimpi didatangi kakek misterius itu lagi. Pertunjukan tayub yang kalian selenggarakan tidak membawa hasil. Coba ulangi lagi dengan kesenian yang menggunakan kuda-kuda dari anyaman bambu. Tapi kepala kuda-kuda itu harus berkepala hewan ternak atau raksasa. Pesan kakek misterius itu. Sesepuh dusun kemudian mengajak warganya untuk bermusyawarah. Semua warga menyetujui untuk mengulang kembali acara bersih desa itu. Bahkan mereka juga siap untuk mengadakan acara dari kuda-kuda. Bahkan pertunjukan itu disiapkan dengan matang. Setelah acara kuda-kuda itu diselenggarakan, Pak Geblok langsung hilang dari dusun Dongko. Warga dusun Dongko pun kembali tenang hatinya. Kesimpulan, cerita ini termasuk mit. Mit ini menjadi asal mula adanya upacara bersih desa yang diberi nama Baritan, yang merupakan singkatan dari kalimat bubar ngerit tanduran, yaitu selesai memanen tanaman. Acara baritan itu biasanya diselenggarakan pada setiap bulan Suro atau Muharram. Pertunjukan kuda-kuda itu kemudian diberi nama Jaranan Turonggo Yakso. Turonggo artinya kuda dan Yakso artinya raksasa. Kesenian ini berkembang di wilayah Dongko Trenggalek. Cerita ini menggambarkan agar kita mau bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan. Semua yang kita dapatkan adalah
adalah kemurahan Tuhan. Harus selayaknya kita mensyukurinya. Cara mensyukurinya dapat ditentukan dengan agama dan budaya masing-masing. Bagaimana cerita asal-usul kesenian Jaranan Turangga Yaksa? Menarik bukan? Iya. Demikian cerita yang saya dapat sampaikan. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.